Oke teman-teman, kita mau rasan-rasan ya. Iya, kita mau ngerasani orang. Katanya tuh ngerasani orang tuh kena kanker mulut. Tapi enggak apa-apa. Enggak apa. Bisa Kita kan senang menggibah ya. Kita kan tim gibah. Gimana itu kabarnya? Yang murah mana banget. Gak tahu kemana ya. Yang itu tuh, yang di TikTok. Yo join ya ini grup VIP kita. Kok gak ada ya suaranya ya? Saya kok gak denger ya? Kemana mereka ya? Dan satu om, kalau mereka memang berbuat sesuatu hal yang negatif, berarti kan memang mereka menyadari hal itu. Dan apa yang mereka lakukan, mereka hapus semua video YouTube tentang Binomo. Kan ketok banget orang gentle. Iya, berarti kan jelas yang dilakukan itu kan salah. Iya, berarti mereka Kenapa harus dihapus? secara nggak langsung menyadari bahwa mereka salah. Dan mereka mau lari dari masalah ini. Menghapus jejak lah ya, jejak digital lah. Murah banget. Padahal jejak digital ya nggak bisa dihapus. Nah, misalnya tuh di YouTube sudah dihapus, apakah itu masih ada backupnya dari pihak YouTube? Kalau dari pihak YouTube tetap dari server tetap ada ya biasanya ya. Tapi kan kita nggak usah ngomongin dari pihak YouTube. Netizen ini kan pasti sudah punya backup-nya. Netizen Indonesia kan keren-keren. Sabar mas. Ya bener mas. Ya mungkin ini wayahe ya. Tabur tuai lah. Iya. Anda sudah banyak menikmati uang dari teman-teman yang lain. Makanya kan kita sudah bikin video itu kan lama ya. Jauh sebelum itu booming. Jauh sebelum itu ada masalah seperti ini. Cuman ya balik lagi. Ya Anda yang ngeyel ya, Anda yang merasakan. Ya, tapi sebenarnya itu tadi sih, mereka hanya nge-push dari segi flexingnya mereka, lalu masyarakat yang menyikapi sendiri. Betul. Intinya tuh kalian kena umpannya, dipancing, pancingnya, kena umpannya kail, dimakan, kena kailnya ya dapat. Udah itu. Ya relakan lah, relakan. Mau gimana pun relakan. Mau diminta balik juga enggak kan 100% kembali. Ya. Nggak tahu juga ya. Nggak tahu apakah itu akan dikembalikan, apakah 50% ataukah bagaimana. Ya pelajaran hidup aja, ikhlaskan. Ya, Itu aja. yang terpenting mungkin kayak kata sampaian, move on. Ya. Move on teman-teman, ayo grow lagi, bangkit lagi, berdiri lagi, ayo lari bareng-bareng lagi. Kita belajar lagi. Dunia investasi, dunia trading, dunia digital financial market. Panggung sandiwara. Banyak. Pasti banyak. Iya, kayak waktu saya bikin video sendiri yang di Kopeng, itu kan kita bahas tentang Ponzi ya. Betul. At least sudah ada satu robot Ponzi yang sudah exit, itu Fahrenheit. Mereka meng-MC-kan semua kliennya ya. Sell by BTC dengan lot yang luar biasa. Lot gajah ya mas ya. Ya ini yang kurang bukan maksudnya yang kurang ya, yang belum kita tahu mungkin depannya Net 89, DNA, ATG ini belum kelihatan sih arahnya mau kemana sih. Sebenarnya mulai pelan-pelan, mulai dibabat, mulai dihabisin. Kalau saya lihat sendiri pemerintah mulai aware ke sana. Mulai kencang, mulai memperhatikan yang sebelumnya ya sambil lalu mengurusi hal ini. Sekarang mulai diperhatikan. Karena sudah mulai banyak korban. Broker lokal aja kemarin ada yang disikat sama Pak Bukti, Rifan kan? Betul. Rifan itu juga sudah dibekukan ya, sudah ditutup ya. Ya mungkin semoga atmosfer dunia forex trading di Indonesia membaik ke depannya. Harapan kita gitu ya. Walaupun kita trader kere dan gibah. Iya, kita kan suka menggibah. Kita tuh nggak punya uang, tapi kita suka menggibah. Buat apa? Luah. Cangkemku pedes. Luah. Buat apa om? Buat konten. Buat AdSense. Lebih meneh. Iyalah, daripada saya harus ngambil uang kalian, ya mending saya bikin konten. Ya. Dapatnya dari AdSense daripada saya harus menipu. Iya. Ya kan? Saya nyolong, maling, duitmu tak entek-entek, ora ngerti. Aja emosi toh. Ngombe sih. Saya sedih mas. Iya sih, ya ini bencana 2020 awal, bencana besar. Pandemi trading, robot trading berguguran, binom skui kayak gini. Ya. Kripto juga pasti teman-teman banyak yang nyangkut karena harganya juga sampai sekarang juga banyak yang belum grow up. Mungkin gini sih saran ke teman-teman ya. Saran ke teman-teman untuk yang kita nggak menyalahkan robotnya. Ya. Karena memang di dunia trading sendiri robot itu legal, diperbolehkan sebetulnya. Dan memang ada, tapi pintar-pintarlah memilih. Mungkin satu, kalau penggunaan lot yang sudah sangat besar, ini sudah nggak masuk akal. Ya kan, kita ngomongkan ketahanan margin. Nggak sebanding sama dananya. Nah, kalau mau dihabis-habiskan ya makanya lot besar itu pasti.
Yang kedua, cari provider penyedia robot yang memang menjaga equity kalian, bukan hanya nyuruh untuk depo. Gimana caranya si provider ini ya aware dengan kliennya, keadaan market juga. Iya, kalau memang tidak memungkinkan harus cut loss daripada harus depo lagi, kan gitu. Karena kasihan. Jadi kalau provider seperti ini, monggo silakan diikuti, nggak apa-apa. Kalau yang sudah menggunakan lot besar, terus MC juga nggak peduli ya, mending stop deh, mending ditarik deh. Ya, berhenti aja. Kalau bisa ya itu tadi. Yang ketiga, brokernya bisa macam-macam lah, jangan cuma satu. Iya. Jangan cuma satu broker teman-teman, karena rawan manipulated. Dan jangan menggunakan broker yang satu perusahaan dengan mereka. Ya kan? Ini kan anak perusahaannya. Sudah pasti manipulasi, dipermainkan sendiri. Soal harga. Iya dong. Kakaknya yang jualan, adiknya yang punya robotnya, ya kan? Udah, habislah kalian. Jadi tidak menyalahkan untuk penggunaan robot, nggak menyalahkan. Silakan, tapi pintar-pintarlah untuk memilih. Aware. Kalau kira-kira profitnya sudah besar, mau di withdraw lah. Sebaiknya, gitu. Tapi kalau memang growth-nya masih rasional, ya silakan di follow. Rasional ini menurut orang macam-macam ya. Ada yang 10% per bulan rasional, ada yang 20, ada yang 30, ada yang 100%. Tapi kalau sudah ngomongkan yang lebih besar, 1000%, 2000%, risikonya seperti apa? Ya, itu sudah nggak rasional. Mungkin 100% ada yang menurut dia rasional, ada. Tapi ya siap-siap dengan semakin besar ya semakin resikonya gede. Mungkin gibah kita kali ini, kita mau ngajak teman-teman buat move on ya. Yang korban robot, korban binomo, ayo move on. Kalau Anda berhenti di sini, ya sudah, ini hanya menjadi kenangan, menjadi makian. Kenangan dan makian. Jadi makian. Tapi kalau Anda bisa move on dari sini, Anda bisa bergerak lagi, berdiri lagi, teman-teman masih bisa bangkit, teman-teman masih bisa bergerak lagi dari keterpurukan ini kan. Ya pasti teman-teman terpuruk. Ya, kita lanjut lagi teman-teman. Tadi anginnya agak menyeramkan. Mungkin gini, ayo move on, bahwa dunia trading itu tidak sesempit itu. Dari pelajaran ini kalian bisa metik masih banyak ilmu yang belum kalian temukan, yang belum kalian pelajari. Pengalaman MC ya sudah habis, ya sudah, itu sudah resiko. Terus itu jadikan suatu pelajaran, perbaiki lagi. Ya, kalau ngomongkan MC, semua trader pasti awalnya MC, pernah merasakan MC. Mas Megan pun pasti pernah, saya pun pernah berkali-kali. Tapi orang belajar nggak berhenti di situ, dan akhirnya baru bisa merasakan profit konsisten lah, bisa ngerasain withdraw lah. Itu jangan berhenti ya Mas ya. Intinya itu sih, jangan berhenti. Move on. Kalau memang dirasa Anda trauma, ya sudah, tinggalkan. Tapi kalau Anda masih penasaran, jangan nyemplung lagi langsung, tapi belajar di STA. Ya dong. Channelnya STA, masa suruh belajar ke yang lain? Ya nggak apa-apa, kita belak-belakan, memang kita jualan kelas. Ngapain kita tutupin? Ya, tapi at least kita bisa benar-benar bicara dari after class, banyak yang berubah dari situ. Dari kelas itu banyak yang berubah. Dari mindset, money management pastinya, psikologis, ya terutama metode, karena belajarnya di sini kan. Awal mulanya kita metode dulu, money management, psikologis mengikuti. Yang kita rubah mindsetnya dulu awal, karena mindset ini sangat, kalau sudah mindset berubah, gimana memahami dunia trading itu seperti apa, dan mindsetnya sudah benar, sudah baik, baru kita kasih metode. Ini juga tidak hanya 1-2 ya Mas ya, banyak. Bahkan kita mungkin juga akan belajar dari kalian. Kita juga enggak yang sakit bahwa metodeku paling benar, enggak juga. Kita selalu update. Kalau memang ada perubahan di market, ya kita jalankan. Intinya kita kan cari cuan. Yes. Gitu. Betul sekali. Dan kita bukan master. Kita hanya trader kere yang gibah. Kita hanya suka gibah. Karena kegiatan gibah itu enak sekali. Kayak kopi susu. Teman-teman lihat mungkin kita di mana? Ayo ke Semarang. Ya, silakan mampir ke Semarang, ke tempat kita. Ke base camp kita. Nggak akan kita jamu apa-apa. Kita kan kere. Ya nanti kalau ke Semarang teman-teman bisa lah bareng-bareng sama kita main ke sini. Main ke sini, main di Semarang. Banyak tempat Semarang yang bisa dikunjungi untuk wisata. Bagus-bagus kok. Nggak kalah dengan kota lain ya Mas. Iya, wisata malam juga ada. Banyak.
Mulai yang 150 sampai 500 ada. Itu ki. Ini Mas habis makan, iya. makannya. Ada sampai 1,5 habis makan ya ada. Ya intinya itu aja sih teman-teman. Move on dari keterpurukan, dari kejatuhan ini. Ya berbenahlah, bangkit lagi. Saat Anda berhenti ya selesai. Anda sudah buang materi lah dalam jumlah besar. Jadi sayang sebenarnya kalau itu harus Anda tinggalkan begitu saja. Ada perubahan pastinya kalau saat kita nanti concern lagi, belajar lagi. Karena sebenarnya begini Om, saya mulai ngajar 2018. Tetapi orang yang kesini benar-benar serius dengan trading itu juga nggak semuanya. Betul. Dari 100 orang yang belajar mungkin yang bertahan sampai sekarang masih ke kontak paling 20%, 30%. Yes. Ya mungkin itu kesulitan metodenya atau mereka masih nggak bisa mengontrol emosi, saya nggak ngerti juga. Kembali lagi dari banyak orang nih, 100 orang belajar bareng itu kan pasti hanya beberapa aja yang bisa survive akhirnya. Dan itu pun terjadi di akademi lain, di tempat belajar trading lainnya pun seperti itu teman. Ya mungkin itu tadi, dari sekian banyak orang yang belajar yang memang masih mendalami dunia trading dan sudah bener mindsetnya ya, itu paling sekitar 20%. Yes. 20% aja, 10-20% lah. Yang sisanya ini macam-macam ya. Ada yang mungkin masih mencari holy grail. Yes. Masih mencari teknik-teknik yang lain dan Masalah segala sih macamnya. Iya. Terus mungkin dari segi psikologisnya dan masih belum stabil. Ada yang juga akhirnya menyerah karena sebetulnya ya kayak yang kita pernah ngomong ya, di dunia trading itu musuhnya bukan market, diri kita sendiri. Kalau kita sudah bisa ngontrol diri kita ya kita survive di sana. Toh juga banyak yang survive. Kalau mungkin kalian cari contoh, ya contoh di luar banyak. Kalau yang di kita sendiri mungkin kalian bisa tanya-tanya di grup. Pasti mereka juga akan nge-share sih pengalaman mereka, karena grup kita terbuka, bukan yang satu arah, kita dua arah. Jadi siapapun gitu di situ mau ngobrol silakan, bebas seperti itu. Dan kita juga di dalam grup itu juga kita akan share semua dari kita, dan jadi teman-teman juga jika ada metode-metode yang baru yang bisa dipelajari yang bagus ya pasti ya sama mereka akan di-share juga, dan kita olah apakah ini bagus, apakah ini bisa bekerja dengan baik, sejalan. Nah, kalau memang bisa digunakan ya kita gunakan, kita nggak menutup. Betul sekali. Jadi pilihan di teman-teman ya Mas ya, intinya ya terutama untuk teman-teman yang korban ya kita sebut aja lah binary option ya, dan robot trading ya segala macamnya. Ini mungkin kalian masuk ke situ terjerumus karena awam. Kebanyakan kan karena awam. Dari mindsetnya sebelumnya kan iming-imingnya dapat uang cepat. Sebulan sekian persen. Kebetulan masa pandemi juga lagi zaman susah. Nah, ada hal seperti itu. Karena banyak juga orang-orang yang bilang Net 89 DNA Pro itu sangat membantu kita, karena dalam masa pandemi ini mereka nggak ada penghasilan dan penghasilan dari situ. Tapi malah kayak gini kan, itu kan yang bertolak belakang. Membantu, tapi kalau akhirnya kayak gini juga akhirnya nggak membantu juga. Membantu di awal, tapi kalau dihabisin di akhir buat apa? Ya. Apalagi saat Anda mulai deposito tambah besar. Betul, itulah dijaga lah. Maksudnya untuk orang-orang yang memang baru masuk ke dunia trading tidak sesempit itu, dan tidak hanya seperti cara mereka. Mungkin mereka ini bisa dibilang mungkin oknum dari pemain lah ya, dari dunia trading. Dan memang kita akui di dunia trading banyak seperti itu. Sudah lama. Itu sudah sebelum ada binary option sudah bertahun-tahun, dan itu memang salah satu cara untuk membodohi masyarakat yang sempit. Jadi kalau saran kita jangan berhenti di sana. Kalau memang sudah masuk, mau belajar sekalian. Belajar dulu, baru kalau mau masuk ke air silakan masuk ke air. Tapi setidaknya teles meneh. Teles tapi nek iso renang tekan pojok enggak apa-apa. Tapi kalau teles cuman kelelep ya repot juga. Mungkin gitu teman-teman. Yang mau ke Semarang silakan ke Semarang, ketemu kita ngobrol lah, sharing gimana pengalamannya. Yang butuh bantuan kita silakan chat ke admin, apapun kendala Anda, apapun yang mau Anda tanyakan, tanyain dulu aja, dan move on dari apa yang sudah terjadi ini semua. Tutup, kubur sudah, walaupun uang itu banyak, kubur. Yuk kita bergerak lagi, berdiri lagi. Mungkin mohon maaf kalau kita ada salah kata ya Om. Iya. Tapi nggak apa-apa. Salah omong. Kita tetap akan menggibah.
setidaknya kita kasih motivasi the golden way. Oke, thank you teman-teman. Thank you. Sampai jumpa di lain video. Selamat siang.